إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد بشول النور بن أجي إسماعيل وخصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن الحدد سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله وسكت المصنف عن صوم التطوع وهو مذكور في المتولات. Wasakatal musannifu dan diam oleh musannif pengarang kitab Fathul Qarib, diam tidak membahas an saumit tatawu'i tentang puasa sunnah. Wahwa dan ia tentang puasa sunnah mazkurun disebutkan fil mutawallati dalam kitab yang panjang-panjang yang ganal-ganal. Qauluhu wasakatal musannifu an saumit tatawu'i. Wa amma saumu baqiyatil ayyami fa mustahabun fa yustahabbu saumu yaumil isnaini wal khamis. Wa amma saumu baqiyatil ayyami, adapun puasa sisa dari hari-hari yang seminggu yang mana dihukumkan makruh menunggalkan puasa sunat hari Jumat, demikian juga makruh menghukumkan atau menunggalkan puasa di hari Sabtu, demikian juga makruh menunggalkan puasa di hari
Minggu. Maka ketika ingin puasa hari Jumat harus digandeng dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Demikian juga hari Sabtu dan hari Minggu. Berarti sisanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada 4 hari. Ini bagaimana? Nah, wa amma baqiyatul ayyami, adapun sisa hari-hari tersebut atau hari-hari yang seminggu tadi, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, famustahabun, maka yaitu disunatkan puasa. Ayustahabbu saumu yaumil isnaini wal khamisi. Ayustahabbu, maka disunatkanlah saumu yaumil isnain, puasa hari Senin, wal khamisi, dan puasa hari Kamis, sekalipun betunggal. Adalah betunggal hari Senin itu sunat, betunggal hari Kamis itu sunat. Sunatnya bukan sunat ringan, bal yuta'akadu dalika, bahkan dikuatkan yang demikian itu. Puasa Senin Kamis itu ada puasa sunat muakkad. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra, adalah Rasulullah yataharra, memperhatikan saumahuma, akan puasa 2 hari tersebut. Rasulullah itu sangat memperhatikan puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Apa alasannya Rasulullah itu memperhatikan puasa Senin dan Kamis? Di antara alasannya, waqala, dan berkata Nabi, innahuma yaumani, innahuma, bahwa keduanya hari tersebut Senin dan Kamis, yaumani, 2 hari, tu'radu fihimal a'malul, yang didatangkan atau yang disampaikan, fihima, pada 2 hari tersebut, al-a'malu, akan segala amal. Itu alasannya, Ramadhan. Alasannya kenapa hari Senin itu hari dilaporkannya semua amal hamba. Dilaporkan kemana? Ke Allah. Lewat siapa? Lewat malaikat. Malaikat siapa? Malaikat apa? Malaikat Raqib Atid, termasuk malaikat apa hari? Malaikat hafazah. Tuh. Jadi malaikat Raqib Atid dan malaikat hafazah ini hari Senin membawa laporan amal kepada Allah. Allahnya di mana? La makana lahu wala zamanalah. Tidak ada tempat, tidak ada masa. Di mana? Malaikat mengerti bagaimana lapor kepada Allah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis lapor lagi. Berarti laporan mingguan namanya. Laporan amal dalam seminggu itu dilapor hari ke Senin, hari Kamis. Maka ujar Rasulullah, fa'ahabbu fa'uhibbu, maka aku suka, senang, ayyurada amali, dilaporkan amalku itu, wa ana saimun, sedangkan aku dalam berpuasa. Aku ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang kalau aku saat dilaporkan amal itu aku dalam keadaan puasa, dalam keadaan baik. Nah, berarti kita kayak itu juga. Kalau kita puasa Senin, hari Senin laporan amal, alasannya apa? Alasannya sunnah Rasulullah, yaitu aku senang dilaporkan amal-amalku sedangkan aku dalam keadaan puasa. Hari Kamis lapor lagi, aku senang di saat laporan amalku aku dalam keadaan puasa.
Wa yustahabbu saumu yaumil arbi'a. Wa yustahabbu dan disunatkan saumu yaumil arbi'i, puasa hari arba atau hari Rabu bahasa kita. Syukran lillahi ta'ala, sebagai tanda syukur terhadap Allah ala adami halaki hazihil ummati, atas tidak binasanya ini umat Rasulullah fihi pada hari Rabu, kama ahlaka fihi man qablaha, kama sebagaimana ahlaka membinasakan atau menghancurkan oleh Allah fihi pada hari Rabu man akan orang atau umat qablaha sebelum umat kita, sebelum umat Rasulullah. Paham? Kita puasa hari Rabu sebagai kesyukuran lawan Allah. Umat ini kada dihancurkan Allah, kada dibinasakan Allah pada hari Rabu. Sudah berapa Rabu sudah kada dibinasakan Allah, kada dihancurkan Allah. Sebagaimana Allah sudah menghancurkan kaum Ad. Ada di Quran. Kaum Ad ada. Kaum Ad, kaum Samud. Nabi kaum Ad, kaum Samud itu kaum umat Nabi dahulu. Termasuk Qarun, Haman, itu dihancurkan Allah pada hari Rabu. Paham? Umat-umat dahulu dihancurkan Allah, dibinasakan Allah itu banyak hari Rabu. Qarun, tinggalam diri Qarun dan seluruh hartanya ditelan oleh bumi, itu harinya adalah hari Rabu. Haman itu juga kaum Ad, Nabi Lut, kaum Samud, Nabi Soleh dan yang lain, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut dan yang lain-lainnya dibinasakan Allah hari Rabu. Makanya hari Rabu itu oleh sebagian orang disebut Yaumun Nahsin Mustamir, hari naas. Nah, kita ndahar hari Rabu lah hari naas. Secara khusus selalu kita didengungkan bila hari Rabu Safar, Rabu akhir bulan Safar. Ini kita masih Muharram enggak? Masih Muharram. Habis Muharram Safar. Habis terakhir Rabu terakhir bulan Safar, dia disebut dengan Arba Mustamir. Itu dianggap hari sial. Adakah di dalam Quran disebut hari sial? Ada. Di Yaumin Nahsin Mustamir. Kalau kada salah bunyi ayatnya gini. Inna arsalna rihan asifan fi yaumin nahsin mustamir. Itu kalau kada salah bunyi ayatnya begitu. Wa inna arsalna rihan asifan, kami mengirim badai yang menghancurkan fi yaumin nahsin mustamir, pada hari Rabu yang mustamir. Sekalipun di sisi lain hari Rabu itu bukan hari siang. Kita sudah mas belajar ta'lim sudah. Ada masalah hari Rabu lah. Ada. Ma min yaumin budi'a bil arbi'a illa waqad tamma. Apapun sesuatu ma budi'a bi yaumil arbi'a illa tamma au kamakal. Apapun yang dimulai dengan hari Rabu, maka pekerjaan itu akan tuntung. Kita mulai ini hari Rabu, insya Allah tuntung. Ini hari Rabu, insya Allah tuntung. Kenapa? Yaumun mubarak. Hari Rabu itu hari berkah.
walaupun kejadian-kejadian zaman dulu Allah membinasakan umat kaum Ad, kaum Samud, Qarun, Haman, itu adalah hari Rabu. Nah kita Alhamdulillah beberapa Rabu sudah dilewati, kada pernah terjadi kehancuran dan kebinasaan, maka berpuasalah hari Rabu. Kenapa? Tanda syukur kepada Allah, umat ini tidak dihancur, tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu shaumi yaumil mi'raj. Wa yustahabbu, dan disunatkan saumu yaumil mi'raj, puasa hari Mi'raj 27 Rajab. Wa yaumun la yajudu fihi syakhsu ma ya'kuluhu, dan sunat juga puasa yaumun pada puasa wa yaumin, puasa hari la yajidu fihi syakhsu, yang tidak mendapatkan pada hari itu oleh seseorang mayakuluhu, apa yang ia makan. Hari ini orang rahmatai kehabisan beras, kehabisan puasanya sudah sunat. Wa yukrahu saumud dahri ghairal aidaini wa ayyamit tasyriki liman khafa bihi dhararan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan saumud dahri, puasa dahar. Puasa dahar itu makruh. Apa puasa dahar? Puasa dahar itu puasa setahunan. Puasa setahunan ghairal aidaini, selain 2 hari raya, wal ayyamit tasyriki, dan selain hari tasyrik. Ini orang puasa Ramadan setahunan, cuma nang kada puasa itu cuma hari raya fitrah, hari raya haji, hari tasyrik 11, 12, 13. Selebihnya puasa sepanjang tahun. Bolehlah, makruh. Mang ada orang kayak itu, ada orang puasa kayak itu. Terus kalau orang hendak bagus puasa sepanjang tahun juga, lakukanlah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud aja sepanjang tahun enggak ada apa-apa ya. Hari ini puasa yasumu yauman wa yaftur yauman. Puasa sehari kada. Hari ini puasa, esok kada. Esok puasa, esok kada. Esok puasa, esok kada. Nah itu nang bagus. Kecuali hari raya haji, kada usah puasa, haram. Hari raya fitrah, kada boleh puasa, haram. Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, puasa, haram. 11, 12, 13 Zulhijjah, haram. Selebihnya lebih bagus puasa Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Sunnah. Itu yang lebih bagus. Ya untuk apa? Pertama sunnah, yang kedua ibadah, ya macam-macam fadilatnya. Bahkan oleh orang zaman sekarang itu disebut dengan untuk kesehatan tubuh. Karena dengan berpuasa orang jadi sehat. Sumu tasihu. Kata Nabi, berpuasalah kalian, tasihu, kalian akan sehat. Karena dengan puasa orang yang penyakit diabetes itu insya Allah sembuh. Dengan puasa orang yang punya penyakit jantung insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Maka puasa itu banyak manfaatnya. Keluar. Wa minhu saumu yaumi Arafah. Wa minhu, dan di antara puasa sunat saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Wa huwa tasi'u Zulhijjati, dan dia Arafah 9 Zulhijjah. Wa saumuhu yukaffiru
dzunuba sanatin qablahu wa sanatin ba'dahu. Wa saumuhu, dan puasa hari Arafah itu yukaffiru, mengkifaratkan, bahasa Arab lah, atau menghapuskan, dzunuba sanatin, dosa setahun, qablahu, sebelumnya, wa sanatin ba'dahu, setahun sesudahnya. Berarti berapa tahun? 2. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lewat, setahun yang ini jalani. Sehari. Itu fadilatnya. Engke itu jadi kawajiban puasa Arafah 2 tahun dihapus dosa. Puasa Arafah 2 tahun dihapus dosa. Nah, pertanyaannya, rahmatai, ini dosa apa nang dihapus Allah selama setahun sebelumnya, setahun sesudahnya? Maka oleh para ulama nang dihapus itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dia berzina, kalau dia mabuk dan seterusnya, itu kan bisa dihapus dengan puasa hari Arafah. Kama sebagaimana fi khabari Muslimin, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, yukaffiru sanata allati qablahu, yukaffiru, mengkifarat atau menghapus dosa yang sebelumnya, setahun yang sebelumnya, wallati ba'dahu, dan setahun sesudahnya. Wal ahwatu, dan bermula yang paling apik. Ahwat itu paling apik. Saumus samini ma'ahu, puasa 8 Zulhijjah ma'ahu, bersamanya. Orang bagus rahmatai puasa aja hari 8, hari 9. Hari 8 Zulhijjah itu disebut Yaumut Tarwiyah. Pahamlah, dabitnya pahamlah. Yang lebih apik saumi samini ma'ahu, puasa 8 Zulhijjah ma'ahu, bersama 9 Zulhijjah. Nah, 8 Zulhijjah ini disebut Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah itu disebut Yaumu Arafah. Maka yang paling baik berpuasalah hari Tarwiyah dan hari Arafah. 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Bal yundabu saumi ma qablahu minal ashri. Bahkan yundabu, disunatkan, saumuma, puasa hari, qablahu, sebelumnya, minal usyri, daripada 10. Bahkan bagus lagi rahmatnya, puasa sebelumnya lagi, mulai 1 sampai 10. Mulai 1 ini sudah 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6, 7, 8, 9. Ini yang disebut dengan puasa Yaumul Usyri, puasa hari 10. 10 hari di bulan Zulhijjah, angkanya 10, puasanya 9 aja. Karena hari 10 hari raya korban, hari raya haji, menpuasa itu haram.
Jadi malah bagus mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Setidaknya 9 Zulhijjah. Bila kawa 8 dan 9 Zulhijjah. Namun yang disunatkan puasa Arafah ini bagi orang nang kada bahaji. Wa mahallu nadbi saumihi li ghairil haji. Wa mahallu dan tempat nadbi saumihi sunat puasa Arafah itu li ghairil haji bagi yang bukan berhaji. Adapun orang nang berhaji inya wukuf di Arafah. Amma huwa adapun dia orang yang berhaji fa in arafa annahu yasilu arafata lailan fa in arafa jika dia mengetahui annahu bahwa ia yasilu arafah sampai ke Arafah lailan pada malam hari sunnalahu saumuhu disunatkan baginya puasa Arafah kecuali kitunya kada sampai ke padang Arafah kecuali malam baginya tak malam jar wukuf di Arafah padahal kada ada orang malam wukuf di Arafah tapi inya hitungannya sampai ke Arafah tak malam. Menwayih ini kada mungkin lagi rahmatan. Kenapa? Karena sudah ada kendaraan. Mun zaman dulu ada kemungkinan besar. Karena orang menuju Arafah itu berjalan. Mungkin kejadian ini bayam ya. Tak malam ini sudah puasa sudah dari Arafah. Kenapa? Ini kada wukuf juga. Mbah, itu harus akan ke Arafah malam hari. Gitu. Wa illa jika tidak sunnalahu fitruhu disunatkan baginya fitruhu berbuka atau tidak puasa karena melakukan wukuf di Arafah. Kemudian wa asyura ay saumu yaumi asyura di antara sunat puasa lagi yaitu puasa hari Asyura bil maddi asyura. Wahaka ba'duhum menghikayatkan sebahagian ulama al-kasra Asyura bukan Asyura. Ya terserah aja itu masalah bacaan lah. Wa huwa asyirul Muharram Asyura itu ialah 10 Muharram. Sunat puasa di 10 Muharram disebut hari Asyura. Wa saumu Asyura puasa Asyura itu yukaffirus sanatallati qablahu mengkifarat menghapus dosa setahun sebelumnya. Ini kita hari Asyura nah, 10 Muharram, dosa setahun nang lewat dihapus Allah dengan puasa Asyura harus. Amun puasa Arafah setahun nang lewat, bonus nang akan datang sudah dihapus dulu. Dihapus dulu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu Asyura berpuasa hari Asyura ahtasibu ala Allah berharap atau ikhlas aku atas Allah atau berharap aku atas ridha Allah ayyukaffira sanata menghapuskan setahun dosa allati qablahu. Namun wal ahwatu dan ba'apik saumu yaumin qablahu berpuasa sebelumnya sebelum Asyura napa? Tasu'a. Tasu'a yaitu 9 Muharram sunat wa yaumun ba'dahu sehari sesudahnya itu puasa 11.
Huwa wa tasu'a, dan puasa hari Tasu'a 9 Muharram. 9 Muharram. Wa huwa Tasu'a tasi'ul Muharrami, 9 Muharram. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, la in baqitu ila qabilin, la in baqitu, jika hidup aku, Nabi nalah bila aku nih hidup, ila qabilin, sampai tahun depan, la asumanna tasi'a, sungguh aku puasa 9 Muharram. Aku je Nabi kenalah bila sampai berumur, sampai tahun akan datang Muharram, aku kena puasa 9 Muharram. Sakalinya kada sampai rea. Ayo Nabi pamata qablahu, meninggal Nabi sebelum 9 Muharram. Ada sampai. Sidin bulan Maulid. Ya kalau bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, laos meninggal ini. Ya. Hidup aku aja Nabi bertamuan tahun akan datang, puasa aku kena 9 Zulhijjah. Tapi sidin enggak ada bertamuan. Wa ayyamil bidhi ay wa yusawa minhu saumu yaumi ayyamil bid, puasa hari putih. Puasa hari putih ngaran ayyamil bid, puasa hari putih. Puasa hari putih itu ada setiap bulan, hidup 13, 14, 15 di setiap bulan didabit. Ayyamul bid, hari putih itu hidup 13, hidup 14, hidup 15 di setiap bulan. Itu hari putih. Ada yang disebut dengan hari hitam. Hari hitam itu hari putih. Sekarang hari hitam. Hari hitam itu 28, 29, 30. Itu hari hitam. Jadi ada hari putih, hari putih itu 13, 14, 15. Ada hari hitam. Hari hitam itu 28, 29, 30 dalam setiap bulan. Kemudian wasittatun min Syawalin, dan 6 hari daripada bulan Syawal. Nah ya, imba Ramadan tentang nyambut puasa 6 ngarannya nih sittatun min Syawalin, 6 hari diri bulan Syawal. 6 hari itu kada mesti harus berturut-turut, nang penting jumlahnya puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Itu sunat yang disebut dengan puasa 6. Keterangannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li khabarin, karena hadis man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri, ujar Rasulullah. Man shoma, barang siapa berpuasa Ramadan, akan puasa Ramadan, summa atba'ahu, kemudian mengiringinya, sittan, 6 hari, min Syawalin, daripada bulan Syawal, karena niscaya adalah ia kasiyamid dari, seperti puasa setahunan. Jadi orang rahmatnya puasa Ramadan, itu puasa 6 itu sama lawan puasa setahunan. Kenapa yuk? Ya karena salah satu alasannya, fa inna siyama ramadhana bi asyarati asyhurin. Puasa Ramadan itu sama 10 bulan.
sama 10 bulan. Berarti puasa Ramadan itu sama dengan 10 bulan. Wasiyamu sittati, puasa 6 hari min Syawalin dari bulan Syawal bisyahraini, sama dengan 2 bulan. 10 bulan lawan 2 bulan itu jadinya setahun. Itulah maksudnya. Fazalika, maka yang demikian itu kasiyamis sanati, sama atau seperti puasa 1 tahun. 6 hari yang bagus berturut-turut, bila kada boleh berpisah-pisah. Kemudian faslun fi ahkamil i'tikafi ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Baca saya ini. Sittatin Al-Fatihah ila Bismillah.